Halo, selamat pagi peserta didik kelas 11, khususnya kelas IPS dan Bahasa. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Cita. Di kesempatan kali ini, saya hendak mengajak kalian untuk masuk materi dalam semester 1. Dan saya sedikit lompat ke KD 3.2 dan 4.2. Tidak apa-apa ya? Nah, untuk materi 3.2 dan 4.2 itu, kita akan mempelajari program linear. Tentunya kalian akan bertanya, apa itu program linear? Baik, akan saya jelaskan secara singkat saja ya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia cenderung untuk berprinsip ekonomi, yaitu dengan usaha kecil untuk mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya. Banyak hal yang dicari nilai optimumnya, yaitu maksimum atau minimum. Di antaranya nih, pendapatan yang besar, pengeluaran yang minimum. Nah, itu semua untuk tujuan hidup yang paling nyaman, gitu kan. Nah, hal inilah yang akan menimbulkan masalah optimasi yang disebut dengan materi program linear. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari program linear dan penyelesaiannya, sehingga kita bisa menggunakan materi ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk ke program linear, ada materi penunjang yang harus kalian ingat waktu di SMP, yaitu pertidaksamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear dua variabel. Sehingga pada tujuan pembelajaran materi pertama ini adalah peserta didik dapat menentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel dan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, begitu ya. Baik, kita langsung saja supaya waktu kita tidak terbuang banyak ya. Kita langsung ke pertidaksamaan linear satu variabel. Oke. Semisal saya punya contoh soal, gambarlah X lebih dari 2. Nah, tentunya kalian ingatlah ya, di SMP itu ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu adalah sumbu yang mendatar, sedangkan sumbu Y itu adalah sumbu yang menurun. Oke. Nah, kalau kita diminta untuk menggambarkan garis X sama dengan 2, maka kita akan beranjak dari 0,0 ya nak ya. Nah, kita akan melangkah sebanyak 2 kali, karena di soal di situ mintanya 2. Maka kita akan melangkah ke angka 1, kemudian kedua. Nah, di sini garis X sama dengan 2. Nah, Bu, tapi kok di situ putus-putus? Iya, kenapa putus-putus? Karena pada soal yang diminta, ini tandanya pertidaksamaannya adalah lebih dari, tanpa ada sama dengan. Kalau tidak ada sama dengan, maka garisnya putus-putus. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita daftar anggota siapa saja yang masuk daerah himpunan penyelesaian untuk X lebih dari 2. Oke, X lebih dari 2. Oke, kita mulai dari 3 ya. 4, 5, dan seterusnya. 2 termasuk tidak? Tidak ya, karena di sini tidak ada sama dengannya. Jadi 2 tidak termasuk daerah himpunan penyelesaian. Maka di sini garisnya putus-putus. Dan daerah asirannya tadi berarti ke kanan semua ya. Sehingga ini merupakan daerah himpunan. Nah, paham ya? Contoh lagi. Gambarlah X kurang dari sama dengan negatif 3. Oke, di sini tanda ketidaksamaannya adalah kurang dari dan ada sama dengannya. Maka nanti garisnya akan penuh ya. Oke, saya gambar lagi sumbu X dan sumbu Y. Baik, di sini mintanya negatif 3. Dan ingat, ini X. X ya. Berarti kita akan melihat sumbu X. Dan diminta di soal adalah negatif 3. Maka dari posisi 0,0 dia akan bergerak ke kiri sebanyak 3 langkah. Nah, di sini dan dilihat lagi ini tandanya kurang dari sama dengan, maka nanti garisnya penuh. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita daftar anggotanya siapa saja sih? Nah, kurang dari sama dengan negatif 3. Kurang dari negatif 3. Oh, berarti kita mulai dari negatif 3 ya. Kenapa negatif 3 masuk? Nah, karena di sini ada tanda sama dengannya.
Nah, jadi negatif 3 ini masuk daerah himpunan penyelesaian. Kemudian bisa min 4, min 5, dan seterusnya. Bisa sampai 1000? Bisa, ya. Maka daerah hasilnya adalah dari garis ini ke kiri. Nah, kita lihat kalau X ya, X kurang dari atau X lebih dari, maka nanti gambarnya akan sejajar dengan sumbu Y. Itu ya, paham? Nah, sekarang kita lanjut ke pertidaksamaan linear satu variabel untuk Y. Nah, sekarang gambarlah Y kurang dari negatif 3. Nah, sekarang yang kita lihat adalah sumbu yang menurun. Nah, mulainya dari 0,0 lagi. Nah, karena dia mintanya negatif 3, maka dia bergerak ke bawah 3 langkah. Dan kamu lihat lagi, ini tandanya kurang dari, berarti nanti garisnya putus-putus. Nah, seperti ini. Kemudian kamu daftar. Kamu daftar dulu. Y kurang dari negatif 3. Siapa saja anggotanya? Oke, kita mulai dari, negatif 3 masuk, nak? Tidak ya, kenapa? Karena di sini tidak ada tanda sama dengan. Nah, maka di sini garisnya putus-putus. Karena negatif 3 tidak masuk daerah himpunan penyelesaian. Maka dia akan mulai dari negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Maka nanti daerah himpunan penyelesaiannya adalah ini, diarsir ke bawah ya, yang berwarna merah. Oke, contoh satu lagi supaya kalian jelas. Oke, nah di sini saya punya Y lebih dari sama dengan 0. Wah, gimana nih Bu? Kalau Y lebih dari sama dengan 0. Nah, selalu posisinya dari sini ya nak ya, 0,0. Nah, dia kalau sumbu Y itu harusnya bergerak ke atas kalau nggak ke bawah. Tapi di situ angkanya 0. Nah, berarti dia tidak melakukan pergerakan baik ke atas ataupun ke bawah. Maka dia akan tetap di sini. Nah, terus yang mana Bu yang harus digarisi? Nah, berarti Y sama dengan 0 adalah sumbu X. Nah, karena di sini ada tanda sama dengan, maka garisnya penuh. Dan dia di sumbu X. Oke, nah itu terlihat ya, warnanya ungu. Nah, sekarang kita menentukan daerah arsir dengan cara mendaftar seperti tadi. Kalau lebih dari sama dengan 0, siapa saja anggotanya? 0 masuk? Ya, 0 masuk ya, karena di sini ada sama dengannya. 0 masuk, kemudian 1, 2, 1000, 2000, masuk semua ya. Nah, maka nanti ini daerah arsirnya ke atas. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan untuk pertidaksamaan linear satu variabel? Cukup ya? Oke, saya lanjut ke pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, kalau tadi satu variabel hanya memiliki satu variabel ya, yaitu X saja. Nah, kalau dua variabel, berarti di sini nanti akan ada dua variabel. Bisa variabelnya X dan Y, atau P dan Q. Terserah ya, bebas. Oke, langsung aja ya. Oke. Gambarlah pertidaksamaan linear dua variabel 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6. Oke. Nah, kita misalkan bahwa pertidaksamaan ini adalah persamaan linear dua variabel dulu ya. Jadi kamu asumsikan di sini tandanya sama dengan ya. Nah, sebelum kita menggambar, kita membuat tabel dulu ya supaya mudah. Si persamaan linear dua variabel ini itu melalui berapa titik? Nah, di sini minimal 2 titik aja ya yang kita cari, karena melalui 2 titik kita sudah bisa membuat sebuah garis ya. Oke, di sini saya ambil contoh X-nya saya ganti 0. Nah, kita masukkan ke, tadi saya anggap ini persamaan ya, kita masukkan ke persamaan ini. Jadi ini kalian asumsikan ini sama dengan ya. Nah, kalau X-nya diganti 0, nah, maka di sini kan jadi habis toh, karena berapapun dikalikan 0 hasilnya 0. Nah, sehingga tinggal 3Y sama dengan 6. Berapa Y? Nah, atau 3 dikali berapa biar hasilnya 6. Atau tinggal Y sama dengan 6 dibagi 3. Oke, sehingga koordinat titik yang pertama adalah 0,2. Nah, kita
coba gambarkan di sumbu koordinat ya. Oke, ini sumbu X, ini sumbu Y. Untuk koordinat yang pertama 0,2. Oke, X-nya 0 ya. Nah, berarti dia tidak akan melakukan gerakan ke kanan ataupun ke kiri. Maka dia tetap stay cool di sini ya. Nah, kemudian Y-nya 2. Nah, Y 2. Ingat lagi, Y. Sumbu Y itu bergerak naik kalau enggak turun gitu ya. Tergantung di sininya positif atau negatif. Karena positif 2, maka dia akan naik 1, 2. Nah, di sini koordinat 0,2. Nah, seperti itu ya. Oke. Kemudian sekarang gantian. Kalau tadi X-nya yang 0, sekarang Y-nya yang 0 ya. Kita ganti Y-nya 0. Oke. Maka di sini yang ada variabel Y kita ganti dengan 0. Sehingga 3 kali 0, 0. Nah, habislah di sini ya. Nah, atau istilahnya ditutup ya. Nah, sehingga tinggal 2X sama dengan 6. Nah, berapa nilai X? 2 dikalikan berapa biar hasilnya 6. Atau X sama dengan 6 dibagi 2. 3 ya. Sehingga koordinat kedua adalah 3,0. Nah, kita gambarkan lagi di sini. Kita selalu beranjak dari 0,0 ya. 3,0. Oke, X-nya 3, maka dia akan melangkah 3 langkah ke kanan karena positif ya di sini. Kemudian Y-nya 0. Nah, kalau Y-nya 0 berarti kita tidak akan bergerak naik ke atas ataupun ke bawah, maka dia akan stay cool di sini. Nah, maka ini adalah koordinat 3,0. Nah, paham ya? Nah, sekarang kalian tinggal menghubungkan antara dua titik, yaitu titik 0,2 dan titik 3,0. Kita hubungkan dengan garisan, ya. Dihubungkan, seret. Nah, didapat garis miring ya. Nah, sekarang kita akan mencoba menguji titik. Baik, kita sekarang akan menguji titik ya. Kita akan menguji titik untuk menentukan daerah arsir, apakah nanti yang diarsir adalah daerah yang di atas garis berwarna biru atau daerah yang di bawah garis biru. Nah, saya sarankan kalian menguji titik dengan koordinat 0,0 saja. Itu adalah titik yang paling mudah ya. Kenapa? Karena berapapun bilangannya kalau dikalikan dengan 0 itu hasilnya 0,0. Mudah kan? Oke, kita akan mencoba menentukan di HP dengan menguji titik ya. 0,0 untuk 0,0 di sini titiknya ya, di salib sumbu. Nah, 0,0 ini kita akan masukkan ke pertidaksamaan 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 6. Nah, artinya X-nya nanti kita ganti 0, Y-nya kita ganti dengan 0. Oke. Nah, seperti ini ya. Bilangan berapapun kalau dikalikan 0 hasilnya akan 0. Sehingga nanti yang di sebelah kiri tanda pertidaksamaan hasilnya 0. Nah, sekarang kita baca berkali-kali untuk pernyataan 0 kurang dari sama dengan 6. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Kita baca lagi, 0 kurang dari sama dengan 6. Benar atau salah? Oke, 0 itu memang kurang dari 6. Maka pernyataan ini benar ya. Nah, kalau pernyataan ini benar dan titik uji 0,0 berada di bawah garis yang berwarna biru atau di bawah garis 2X plus 3Y sama dengan 6, maka daerah arsirnya itu ke bawah. Ya, karena uji titik ini memenuhi ya, maka dia diarsir ke bawah. Nah, seperti ini. Maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang berwarna merah yang bernyala-nyala ini. Seperti itu, bisa dipahami? Oke, untuk lebih paham lagi saya beri contoh satu lagi. Nah, gambarlah pertidaksamaan dua variabel untuk X min 3Y lebih dari sama dengan 6. Namun sebelumnya kita harus menggambar garisnya dulu. Nah, kita harus menggambar garisnya dulu seperti tadi kita membuat tabel. Nah, terus kita memisahkan X-nya kita ganti dengan 0. Nah, kalau X-nya diganti dengan 0, oke ini hati-hati ya, di sini tandanya minus, jangan sampai hilang.
Sisanya tinggal min 3Y lebih dari sama dengan 6. Nah, berapa nilai Y? Nah, kita bisa mencari nilai Y dengan cara 6 dibagi negatif 3. Atau negatif 3 dikali berapa supaya hasilnya 6. Oke, maka nanti Y-nya ketemu minus 2 ya. Maka nanti koordinat yang pertama adalah 0, negatif 2. Oke, kita gambar ke sumbu koordinat ya. 0,2. Nah, mulainya dari 0,0 juga ya. Nah, karena koordinat X-nya 0, maka dia tidak akan bergerak ke kanan atau ke kiri. Nah, kita lihat untuk Y. Y-nya negatif 2. Karena bernilai negatif, maka dia akan bergerak ke bawah. Nah, di sini ya. Oke, di sini adalah koordinat 0, negatif 2. Kemudian kita akan mencari koordinat titik yang kedua dengan memisahkan Y-nya sama dengan 0. Nah, berarti yang ada variabel Y-nya kita ganti dengan 0. Nah, ini sebenarnya min-nya hilang ya. Atau ini sebenarnya tanda minus di sini tidak masalah ya. Sehingga tinggal X sama dengan 6. Maka X-nya langsung ketemu 6. Sehingga koordinat yang kedua itu adalah 6,0. Nah, kita gambar di sumbu salib ini ya. X-nya 6, maka dia akan bergerak ke kanan karena positif ya. Di sini. Nah, kemudian Y-nya 0. Karena Y-nya 0, maka dia tidak akan bergerak ke atas atau ke bawah. Maka dia akan tetap di situ ya. Nah, di sini. Oke, di sini ya. Ini adalah koordinat 6,0. Kemudian sama seperti tadi kalian hubungkan antara dua titik tadi, yang merah dan yang ungu dengan penggaris ya. Nah, terus sekarang kita akan menentukan daerah arsir dengan menguji titik ya atau mencari DHP-nya. Seperti tadi, kita misalkan uji titiknya itu adalah 0,0. Nah, 0,0 di situ, ingat 0,0 berada di atas garis yang berwarna biru. Oke, kita masukkan seperti tadi, kita masukkan ke pertidaksamaan ini. Semua yang ada X diganti dengan 0, karena di sini X-nya 0, ya. Terus Y-nya juga 0. Nah, seperti itu ya. Sehingga nanti di daerah sebelah kirinya tanda pertidaksamaan ini nanti hasilnya 0. Nah ya, 0 dikurangi 0, 0 gitu kan. Dan sekarang kita lihat pernyataan ini. 0 lebih dari sama dengan 6. Kira-kira pernyataan ini benar atau salah ya? Ini pernyataannya salah. Oke. 0 itu harusnya kurang dari 6 ya. Karena 0 itu sebelum angka 6 gitu ya. Jadi pernyataan ini salah. Nah, kita lihat lagi. Titik yang kita uji atau 0,0 tadi itu bernilai salah, artinya tidak memenuhi. Nah, karena 0,0 berada di atas garis dan tidak memenuhi, maka yang diarsir ke bawah. Nah, set. Nah, sehingga daerah yang berwarna merah yang bernyala-nyala itu adalah daerah himpunan penyelesaian. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Ya, kalau pertidaksamaan linier dua variabel, gambarnya hanya satu. Nah, bagaimana kalau sistem pertidaksamaan linier dua variabel? Oke.